Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Baiklah, langsung aja kita lanjut materi kita pada pertemuan yang lalu, yaitu ahammiyatul aqidatil islamiyah. Dibarisin dulu ya. Ahammiyatul aqidatil islamiyati. Tadharu ahammiyatul aqidatil islamiyati. Ini udah barisin kan pekan lalu? Min khilali umurin katsiratin minha mayali. Al-awwal anna hajatana ila hadhil aqidati fauqa kulli hajatin wa daruratana ilaiha. Ini Ustazah cepetin karena ini pekan lalu udah Ustazah barisin kan. Ilaiha fauqa kulli darurah li'annahu la sa'adata lil qulubi wala na'ima wala surura illa bi an ta'buda rabbaha wa fatiraha ta'ala. Kemudian halaman selanjutnya, Rokmu tsani annal aqidatal islamiyata hiya a'zamul wajibati wa akiduha lidha fahiya awwaluma yutalibu bihin nasa. Saya ulangin. Annal aqidatal islamiyata hiya a'zamul wajibati wa akiduha lidha fahiya awwalu ma yutalibu bihi an-nasa.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi. Raqmu tsalits, annal aqidatal islamiyyata hiyal aqidatul wahidatu hiya al aqidatul wahidatu allati tuhaqqiqu al amnu wal istiqraru. Annal aqidatal islamiyyata hiyal aqidatul wahidatul lati tuhaqqiqul amnu wal istiqraru was sa'adatu was sururu. Kama qala ta'ala, fi suratil Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kama annal aqidatal islamiyyata wahdaha hiyallati tuhaqqiqu al-afiyata warrakha'a. Warrakha'u. Qala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Di surah Al-A'raf ayat 96. Kemudian yang keempat, anna
al-aqidatal islamiyata hiya as-sababu fi husulit tamkini hiya sababu fi husulit tamkini fil ardi annal aqidatal islamiyata hiya sababu fi husulit tamkini fil ardi wa qiyamu daulatal islami wa qiyamu daulatal islami qala ta'ala walaqad katabna fi zuburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Ada di surah Al-Anbiya ayat 105. Kebalik. Kita artikan ahamiyatul aqidatul islamiyah, keutamaan akidah Islam atau pentingnya akidah Islam. Tadharu ahamiyatul aqidatul islamiyah, pentingnya akidah Islam tampak tadharu ahamiyatul aqidatil islamiyah, pentingnya akidah Islam tampak min khilali umurin katsiratin, dalam banyak hal. Mayali, diantaranya pentingnya akidah Islam tampak dalam banyak hal, diantaranya jadi akidah Islam itu mencakup pentingnya akidah Islam itu mencakup dari beberapa hal. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, anna hajatana ila hadhil aqidah, anna hajatana, bahwasannya kebutuhan kita, anna hajatana, bahwasannya kebutuhan kita ila hadhil aqidati, terhadap akidah ini, fauqa kulli hajah, di atas segala kebutuhan. Wadarurotana ilaiha, dan kepentingan kita terhadapnya, yakni terhadap akidah ini, dan kepentingan kita terhadapnya fauqa kulli darurah,
di atas segala kepentingan. Li'annahu karena sebab karena la sa'adata lil qulubi tidak ada kebahagiaan bagi hati wala na'ima dan tidak pula terdapat kenikmatan wala na'ima dan tidak pula kenikmatan dan tidak pula terdapat kenikmatan wala sururah dan tidak pula dengan kegembiraan dan tidak dengan kegembiraan dan tidak ada kegembiraan dan tidak ada kegembiraan illa kecuali bi an ta'buda dengan beribadah bi an ta'buda dengan beribadah Rabbaha kepada Tuhannya atau kepada Allah wa fatiroha ta'ala pencipta segala sesuatu illa bi an ta'buda rabbaha wa fatiroha ta'ala kecuali dengan beribadah kepada Allah Rabb dan pencipta segala sesuatu. Nah, jadi di poin pertama ini dikatakan bahwa kebutuhan kita serta kepentingan kita terhadap akidah ini di atas segala kebutuhan serta kepentingan. Maksudnya ialah kebutuhan kita terhadap sesuatu yang ada di dunia itu tidak ada apa-apanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebutuhan kita terhadap akidah. Dan kepentingan kita terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kepentingan kita terhadap akidah. Dengan arti akidah itu merupakan kebutuhan serta kepentingan yang paling kita butuhkan. Jadi kepentingan serta kebutuhan yang nomor satu ialah akidah. Li'annahu la sa'adata lil qulubi wala na'ima wala surura illa bi an ta'buda rabbaha wa fatiraha ta'ala. Sebab tidak ada kebahagiaan, kenikmatan dan kegembiraan bagi hati kecuali dengan beribadah kepada Allah, Rabb dan pencipta segala sesuatu. Jadi dengan memiliki akidah, dengan kita beribadah kepada Allah, itu akan menghadirkan sebuah kebahagiaan, kenikmatan, serta kegembiraan tersendiri di hati kita. Untuk itu kita harus menanamkan akidah di dalam diri kita. Kemudian poin yang kedua, annal aqidatal islamiyah, bahwasannya akidah Islam hiya a'zamul wajibat, adalah kewajiban yang paling besar
wa akiduha, dan yang paling ditekankan. Lidza fahiya awwalu ma yutalibu bihin nasa. Karena itu ia adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan. Ia adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan bihin nasa, kepada manusia. Afwan, bihin nasu. Enggak, bihin nasa, kepada manusia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta, sampai yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi atau bersyahadat bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi akidah Islam itu merupakan kewajiban yang paling besar serta yang paling ditekankan bagi kita. Jadi hal yang pertama kali diwajibkan atas manusia, hal yang pertama kali diwajibkan kepada manusia ialah memiliki akidah Islam. Karena sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi pada zaman dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk itu kita diwajibkan memiliki akidah Islam yang benar. Saya ulangin, akidah Islam itu adalah kewajiban yang paling besar serta hal yang paling ditekankan. Jadi kita sebagai muslim diwajibkan untuk memiliki akidah Islam yang benar. Kemudian yang ketiga, annal aqidatal islamiyah, bahwasannya akidah Islam hiyal aqidatul wahidatu, adalah satu-satunya akidah. Al aqidatul wahidatu, satu-satunya akidah allati tuhaqqiqu, yang bisa mewujudkan, yang bisa, yang dapat, yang mampu mewujudkan al-amnu wal istiqraru
al-amnu, keamanan, wal istiqrar, dan kedamaian. Was-sa'adatu, kebahagiaan, was-surur, dan kegembiraan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kama annal aqidatal islamiyah, demikian pula bahwasannya akidah Islam wahdaha adalah satu-satunya akidah, hiyallati tuhaqqiqu, yang bisa mewujudkan al-afiyah, kecukupan, warraha, dan kesejahteraan. Qala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Ada di surah Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, jadi di poin ketiga ini disebutkan pentingnya akidah Islam itu, karena akidah Islam merupakan satu-satunya akidah yang dapat mewujudkan keamanan serta kedamaian. Begitu pula dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Saya ulangin, satu-satunya akidah yang dapat mewujudkan kenyamanan, kedamaian, keamanan, kecukupan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta kegembiraan itu hanyalah akidah Islam. Jadi wajib atas kita untuk menanamkan akidah Islam di dalam diri kita. Sebagaimana yang dikatakan Allah, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, yakni bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian Allah juga mengatakan, jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, yakni memiliki tauhid, memiliki akidah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, itu dalil yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 96. Kemudian yang keempat,
annal aqidatal islamiyah, bahwasannya akidah Islam, hiya sababu, adalah sebab, fi husulit tamkini, fil ardi, sehingga bisa berkuasa di muka bumi. Wa qiyamu daulatal islami, dan sebab bagi berdirinya daulah Islam. Sebab bagi berdirinya daulah Islam. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad katabna fiz zuburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah Lauhul Mahfuz, bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Jadi di poin yang keempat ini dikatakan bahwa akidah Islam adalah sebab sehingga bisa berkuasa di muka bumi, dan sebab berdirinya daulah Islamiyah. Jadi akidah Islam adalah sebab dari berdirinya kedaulatan Islam di muka bumi ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjawab ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.